kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kembali kita berjumpa dalam pemberitaan firman Allah pada minggu ini. Dan marilah kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, dan hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mohon pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena hanya kasih sayang-Mu lah kami boleh ada saat ini, kami boleh beribadah, bahkan Engkau berkenan kepada kami untuk menerima firman-Mu. Kami mohon Tuhan, berkatilah kami semuanya yang telah siap untuk menerima firman-Mu, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya menolong kami. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Allah yang menjadi bacaan kita pada saat ini dari kitab Nabi Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang menghajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, introitus kita dalam ibadah minggu ini berkata demikian. Yesus berkata, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Yohanes 12 ayat 32. Dan minggu ini dalam tahun gerejawi disebut dengan Minggu Eksaudi.
Eksaudi berasal dari bahasa Latin, seperti yang tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7. Audi Domine exaudi me, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Saudara-saudara, sama seperti Daud yang terus menyuarakan permohonannya agar Allah menolongnya dalam menghadapi pergumulan, demikianlah seharusnya umat percaya hendaknya tak putus-putusnya berseru memohon pertolongan Allah untuk menghadapi pergumulan di dunia ini. Saudara, Minggu Eksaudi dimengerti juga dimulainya Pasca Oktav, yang artinya kemenangan yang diberikan dari sorga atau dari atas. Tema utama yang dia suarakan pada perayaan ini, yang disebut dengan Minggu Eksaudi, adalah doa permohonan untuk turunnya Roh Kudus atas pertolongan dari Allah. Saudaraku, sebab itu kita bisa mengerti, setelah para murid menyaksikan Yesus naik ke sorga di Bukit Zaitun, mereka kembali ke Yerusalem dan berdoa menantikan turunnya Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku, mereka bertekun di dalam doa menantikan turunnya Roh Kudus atas mereka. Karena itulah yang akan menjadi kekuatan mereka. Bagaimana Allah berkarya di dalam kuasa Roh Kudus dalam pelayanan dan tanggung jawab selanjutnya yang dipercayakan oleh Allah setelah Kristus naik ke sorga. Saudaraku, apa yang kita lakukan saat kita berada dalam pergumulan hidup ini? Saat berada beban hidup yang begitu berat, saat kita nyaris berputus asa, saat masa depan tak pasti dan mungkin kita katakan gelap. Dalam situasi-situasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Minggu ini mengingatkan kita yang disebut dengan Minggu Euksadi. Bagaimana Daud selalu bermohon kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, dalam situasi seperti itu tidak ada cara lain selain berseru kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Sebab dialah Allah yang sangat mengerti keberadaan kita. Allah yang menjadi manusia, mengerti kesedihan hati, mengerti kesusahan hati. Salah satu contoh, ketika ia atau Yesus melihat kesedihan orang-orang saat Lazarus meninggal, sebelum ia bangkitkan dari kubur, hatinya masgul, dan Yesus pun menangislah. Demikianlah kesaksian dari Yohanes 11 ayat 33 ayat 3 dan 35. Saudaraku, itu menunjukkan bagaimana Allah sangat mengerti keberadaan kita. Karena itu berserulah kepadanya, karena dialah Allah yang dapat menolong kita, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Saudara yang diberkati Tuhan, walaupun para murid telah menyaksikan kebangkitan Kristus,
Tapi setelah kebangkitannya, 40 hari kemudian Yesus berpisah dengan mereka secara fisik karena ia naik sorga. Dengan janjinya akan datang lagi menjemput, menarik mereka, dan tentunya juga orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, para murid dan kita semua tentunya membutuhkan kekuatan untuk menjalani kehidupan keimanan kita kepadanya. Para murid sangat membutuhkan kekuatan dari Allah. Demikian juga kita saat ini sangat membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan keimanan kita. Sebab itu saudara-saudara, para murid dan yang lainnya berdoa atau berseru kepada Allah untuk turunnya Roh Kudus, walaupun mereka tahu Yesus telah menjanjikan akan turunnya penghibur itu, yaitu Roh Kudus. Saudara yang diberkati Tuhan, bacaan kita dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 merupakan bagian janji Allah bagi umat Allah yang pada saat itu yang telah berada di pembuangan di Babel. Itu bisa kita baca dalam Yeremia 29. Dan mereka yang berada dalam pembuangan, dan mereka harus berada dalam pembuangan selama 70 tahun. Yeremia 25. Saudara, pembuangan ini terjadi tentunya kita semuanya mengetahuinya. Karena mereka telah meninggalkan Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yang sudah memberikan firman dalam 2 loh batu itu di Gunung Sinai. Dan juga lewat itu semuanya mereka boleh hidup benar di hadapan Allah. Saudara-saudara, Allah yang telah mengasihi mereka itu juga, yang telah memberikan firman-Nya itu, juga yang sudah membuat mereka berada di tanah perjanjian, yang sudah membawa mereka masuk ke tanah yang dijanjikan olehnya, yang sudah membuat mereka hidup dengan berkat yang melimpah, atau hidup mereka sungguh terberkati dan berlimpah. Saudara, tapi mereka berbalik dari Allah yang sungguh-sungguh baik dan mengasihi mereka. Mereka membelakangi Tuhan, dan itulah yang terjadi atas peristiwa pembuangan bangsa Israel itu. Saudara, proses pemurnian iman umat Allah atau umat Tuhan pada masa itu melalui pembuangan ini telah menyadarkan mereka untuk kembali kepada Allah yang selalu baik dan tetap mengasihi mereka. Ayat 18 dari Yeremia 31 bacaan kita tadi. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap, engkau telah menghajar aku, dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Saudara, disinilah kita melihat pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti mendatangkan pengampunan. Dan tentunya juga saudara termasuk kita, ketika kita menyadari keberadaan kehidupan kita, dan mungkin suatu saat Tuhan membawa kita dalam proses pemurnian iman, tapi kita datang kepadanya dan bertobat, maka pertobatan itu pastilah akan diterima Tuhan dengan memberikan pengampunan.
dalam bagian akhir ayat 34 bacaan kita tadi. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Dan tidak hanya itu, saudara-saudara, bahwa Tuhan sendiri melakukan perjanjian yang baru bagi mereka. Bagaimana mereka harus hidup sebagai umat-Nya dimanapun mereka berada, termasuk saat mereka berada di pembuangan, yaitu Tuhan akan menaruh Taurat-Nya dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Dengan demikian Tuhan akan tetap menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya dimanapun mereka berada dan dalam situasi apapun, saudara. Mengapa hati sangat penting? Sebab dari hati terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan Yeremia, saudara, banyak berbicara tentang pentingnya hati yang baik, tetapi juga betapa berbahayanya hati yang jahat. Salah satunya dari Yeremia 17 ayat 1. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Saudara-saudara, jadi bagaimana kita melihat hati umat Allah pada saat itu yang digambarkan oleh Yeremia? Tetapi Tuhan sanggup merubah semuanya itu ketika mereka kembali lagi kepadanya, agar hati mereka sungguh ada Taurat Allah, agar hati mereka dipenuhi oleh firman-Nya. Dengan dibersihkan hati mereka melalui pengampunan Allah, dan Tuhan menaruh dan menuliskannya, firman atau Taurat-Nya, di hati batin umat-Nya, maka pengajaran kepada yang lain tidak perlu, sebab Allah sendiri yang melakukan. Ayat 34 dari bacaan kita. Saudaraku, sesungguhnya firman Tuhan ini juga mengandung nubuatan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sebab tidak ada lagi korban yang lain untuk pengampunan dosa selain di dalam darah Kristus yang tercurah di Bukit Golgota. Kesaksian Injil Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan dalam Ibrani 10 ayat 10 dan 12 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menebus kita, yang sudah memberikan jaminan kebangkitan serta kehidupan yang kekal, marilah kita terus berseru kepadanya agar kita dikuatkan untuk hidup setia di dalam iman kepadanya, dan untuk memancarkan iman itu dari hati kita, atau memancarkan hati yang beriman
kepada Kristus di dalam kehidupan yang nyata, melalui tutur kata yang baik dan yang memberkati misalnya, melalui tindakan yang baik yang didasari oleh kasih yang murni di dalam Kristus kepada setiap orang yang Tuhan perjumpakan bagi kita, siapapun mereka, bahkan melalui cara pikir yang baik yang berpengharapan dalam kasih Tuhan Yesus yang hidup, sebagai wujud kesaksian kita dalam pertolongan Roh Kudus tentunya. Saudara, 2 Korintus 3 ayat 3 mengatakan demikian kepada kita. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudaraku, jagalah hati kita dan serahkanlah selalu hati kita kepada Tuhan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Biarlah Roh Kudus selalu ada di dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.